Namun dari sisi lain, aku berpikir memang kenyataan yang sekarang aku dengar. Suara dari arah hutan ujung kampung itu semakin jelas dan tidak terbayang jika warga lain akan mendengarkan hal yang sama, karena sangat kencang sekali suara-suara itu, bahkan dari jarak sejauh ini. Budi berucap perlahan, seperti penjelasan Kang Panjul tadi siang. Dia berkata, hanya keluarganya saja dan orang yang berurusan dengan Nyi Itoh mendengarkan suara itu malam ini. Malam ini, suara dari arwah-arwah bayi yang tersasar. Teriakan janin. Maksudnya, Bud? Tanyaku. Ritual harusnya sedang terjadi di sana, Arya. Akbar, bapak aku, Bud? Tanyaku gemetaran. Harusnya iya, tapi aku harus tahu dulu kakek kamu dulu seperti apa. Besok malam aku kembali. Buatlah jendela seperti ini, buka sebelahnya. Jangan simpan benda yang aku berikan di bawah bantal. Simpan selalu di saku celana kamu. Bud, benda apa sebenarnya itu, Bud? Hal ini belum aku tanyakan, ucapku dengan suara pelan karena badanku tiba-tiba lemas. Keris dari pohon besar, penjaga hutan, dan arwah-arwah jabang bayi yang tidak berdosa. Wujudnya besar, bahkan kakinya penuh dengan bulu. Orang biasa akan bisa melihat wujud semuanya. Peliharaan Nyi Itoh, agar setiap kiriman makhluk dari Nyi Itoh tidak bisa mencelakai kamu, sama halnya sore itu, ucap Budi perlahan. Aku langsung kaget dengan penjelasan Budi. Apalagi langsung teringat malam pertama datang ke kampung ini. Setelah melihat kaki hitam dengan penuh bulu itu, barulah aku melihat sosok nenek-nenek yang sampai malam ini sedang mengincar nyawaku dengan segala hal yang terjadi pada keluarga besarku. Baik, Bud, aku paham. Akan aku simpan di saku celana malam ini dan seterusnya, jawabku perlahan. Tiba-tiba terdengar pintu kamar Maela dan Pak Ageng dengan secara bersamaan terbuka. Tutup perlahan. Aku pastikan dulu semuanya ke arah hutan malam ini, bentak Budi, kemudian pergi ke arah belakang rumah. Dengan cepat, aku menutup jendela dan mengambil posisi tidur. Apalagi suara teriakan-teriakan itu perlahan semakin hilang. Namun ucapan Budi terbukti dengan Pak Ageng dan Maela berjalan ke arah dapur dan membuka pintu. Telat, Mak, ucap Pak Ageng. Suaranya masih terdengar jelas olehku. Akbar, tidak mungkin, bentak Maela. Pertanda, jawab Pak Ageng. Ageng, itu adik kamu sendiri. Darah daging yang sama dengan Ambar. Kenapa bisa? Malah petaka di kampung ini akan kembali, ucap Maela. Aku langsung terdiam. Dadaku seperti ada yang memukul dengan kencang. Apalagi Maela mengucapkan nama bapak kandungku. Antara kepercayaanku pada Budi dan ucapan Pak Ageng, juga Maela, membuatku bimbang. Apalagi hal buruk seperti kematian Agis sudah aku bayangkan terjadi kepada bapak. Setelah pintu dapur tertutup oleh Pak Ageng dan Maela, mereka berjalan kembali melewati kamarku. Mata sudah aku paksa untuk terpejam, berusaha percaya kepada Budi, apalagi badanku terasa lemas. Dalam satu sisi, aku semakin penasaran apa yang telah diperbuat kakek di masa lalu berkaitan dengan kampung ini. Namun di sisi lain, bahkan sampai keadaannya seperti ini pun, aku belum paham kenapa harus menimpa dan berurusan dengan keluargaku. Malah petaka di kampung ini akan kembali. Terus saja seperti itu ucapan Maela terngiang-ngiang di dalam pikiranku, bercampur dengan cerita dari Bu Yani dan Budi, membenarkan semuanya, bahwa ada sebab dari akibat yang sedang aku alami. Sementara itu, di sisi lain, penglihatan di masa lalu. Aku kasih kamu keturunan Ambar, dan percayalah, keturunanmu tidak akan pernah bisa mengandung jabang bayi. Dan jangan pernah mengganggu urusan saya di kampung ini. Biarkanlah hutan penuh dengan jabang bayi. Terlihat olehku seorang lelaki sedang bersujud di depan seorang perempuan dengan membawa wadah tampah penuh dengan darah. Jika melanggar sumpah itu, akibatnya akan menimpa pada keluarga besar kamu. Paham? Aku masih terdiam memperhatikan dua orang yang tidak aku kenal itu.
apalagi aku hanya melihatnya dari arah belakang. Perlahan, tangan perempuan dengan rambut panjang yang terurainya itu mengambil darah di atas wadah, dibarengi dengan mengangkatnya secara pelan kepala kaki. Darah yang diambil dari wadah tanpa itu langsung dibasuhkan ke wajah lelaki dengan perlahan sampai memenuhi semua wajahnya. Sementara itu, di sisi lain, diam. Sumpah itu untuk kamu, Arya. Sebelum sumpah itu terjadi dan menimpa semua warga kampung ini, kamu harus mati. Sebuah golok sudah menempel tepat di leherku, membuatku hanya bisa terdiam. Tiba-tiba teriakan suara bayi-bayi menangis dan teriakan perempuan kesakitan aku dengar jelas, bahkan sampai membuat kupingku merasa sakit. Lelaki dengan wajah penuh darah itu perlahan berbalik badan. Dari jarak yang tidak terlalu jauh, aku semakin jelas melihat wajahnya, bahkan sangat mirip sekali dengan wajahku. "Kakek," ucapku perlahan, sambil merasakan golok tajam terus bergerak di atas kulit leher, dan rasa sakit semakin aku rasakan. Sementara itu dari kejauhan, perempuan itu melemparkan senyum menakutkan kepadaku. Berbarengan dengan itu juga, sudah semakin terasa sakit di bagian leherku. Walaupun aku tahu, jika bergerak sedikit pun, cengkraman orang di belakangku dan goloknya akan semakin digerakkan untuk membunuh, menghilangkan nyawaku seketika. Teriakku sekuat tenaga mengeluarkan semua suara yang ada untuk terakhir kalinya. Apalagi, tiba-tiba di belakang perempuan yang sedang berdiri itu, sudah banyak sekali makhluk yang baru pertama aku lihat, dengan perawakan dan bentuk yang sangat tidak pernah masuk akal. Bahkan mataku langsung dibuat perih sekali, mengeluarkan air mata begitu saja. Dan hanya hamparan jabang bayi di dekat perempuan itu yang terakhir kali terlihat jelas, karena golok sudah semakin dalam menyatu dengan kulit leher. Apalagi gesekannya, gesekan golok itu semakin cepat terasa. Keluarlah darah begitu banyak. Di sisi lain, barusan subuh menggigil badannya, Bu. Suaranya sampai terdengar keluar kamar. Mungkin demam lagi. "Mak, siapkan saja air hangat ya. Ini panas sekali badannya." Terasa oleh keusapan di bagian dahi berkali-kali. Sesekali mengusap bagian rambut, namun anehnya di bagian leher dan badan malah terasa sangat pegal sekali. "Sudah, jangan bergerak dulu, Arya." Terdengar suara Bu Yani masuk perlahan ke dalam telingaku begitu saja. Malah rasa perih di mataku yang pertama kali aku rasakan ketika membuka mata secara perlahan. "Bu," ucapku dengan perlahan dan menahan rasa perih. "Arya, kenapa begini?" jawab Bu Yani sangat panik. "Astagfirullah, kenapa itu, Arya?" sahut Maela sambil berjalan masuk ke dalam kamar, membawa wadah dan handuk. Aku tidak bisa melihat apa yang Maela dan Bu Yani lihat saat ini ke arah mataku. Yang aku rasakan, air mata begitu saja mengalir, melewati pipi, dan setiap angin yang terkena mata langsung membuat rasa perih. Bahkan ketika berkedip, malah semakin sakit. "Mak, cepat bawa daun sirih dan rebus sebentar. Cepat, Mak!" ucap Bu Yani semakin panik. Terlihat samar-samar olehku. Maela langsung menyimpan wadah yang dipegangnya di atas kasur. "Tahan ya, Arya. Ibu yakin itu sangat perih. Mata kamu merah sekali dua-duanya," ucap Bu Yani. Barulah aku teringat kejadian di mimpiku, melihat sosok-sosok aneh dan menakutkan di balik perempuan berambut panjang di dalam hutan itu. Bahkan aku masih ingat wajah lelaki yang mirip denganku itu. Tiba-tiba badan bergetar begitu saja kala mengingat darah memenuhi sekujur wajah lelaki. "Kakek ada di depan fotonya," ucapku dalam hati, ingin memastikan ingatanku dan segala yang aku yakini bahwa mimpi itu pertanda penting. "Kenapa sampai begitu, Arya? Tahan ya," ucap Bu Yani semakin cemas, apalagi melihat tingkahku yang aneh pagi ini. Tidak berselang lama, Maela kembali dengan membawa daun sirih. Airnya langsung diteteskan ke mataku dengan perlahan. "Pelan, Bu," ucapku menahan rasa perih. Setiap air yang Bu Yani teteskan masuk ke dalam mataku, rasa perihnya semakin menjadi. Pilihan untuk tidak berkedip sangat sulit aku lakukan. "Pejamkan saja matanya. Sudah, jangan dulu bangun,"
ucap Bu Yani sambil menyimpan handuk hangat di dahi. Tanganku perlahan bergerak ke arah leher. Tiba-tiba terasa pegal dan badanku terasa remuk. Apalagi ketika aku paksakan untuk menggeliat di atas kasur. Terasa di saku celanaku masih terdapat kain putih yang Budi berikan. Sedikit membuatku tenang. Apa maksud Budi ini? Ucapku dalam hati mengingat pesan Budi agar ketika tidur kain putih harus tetap berada di dalam celana. Sambil mata kembali terpejam, merasakan semua perih di mata. Perlahan ingatan tentang semua kejadian di kampung ini kembali aku ingat. Hatiku berusaha tenang. Pikiranku terus berputar, menampilkan semua rekam ulang kejadian yang ternyata baru aku sadari semuanya ada maksud dan tujuannya. Pasti ada tujuan mengetahui hal ini, ucapku dalam hati. Baru saja pagi hadir dengan membawa angin yang sangat dingin menerpa mata yang masih saja terasa perih, juga cahaya matahari yang akan segera meninggi sudah memasuki celah dari jendela kamar. Aku sudah mendengarkan suara Kang Panjul dari arah tengah rumah. Apalagi pintu kamar bekas Bu Yani keluar tidak ditutupnya, sehingga suara itu semakin jelas aku dengar. Mana sini Bu, aku tetesan lagi ke Arya, kasihan. Ada di kamar Arya Jul, masuk saja. Benar Jul, yang kamu katakan tadi. Tiba-tiba terdengar suara Pak Ageng. Sebentar lagi juga warga pada kesini Pak. Kalau ndak percaya lihat saja. Orang saya dengar langsung barusan di pertigaan dekat pos ronda, jawab Kang Panjul sambil langkah kakinya semakin mendekat ke kamar. Aku sudah membuka mata dengan perlahan, namun tetap saja air mata melewati pipi begitu saja. Lalah, kok bisa begitu Arya? Ucap Kang Panjul. Aku hanya menggelengkan kepala perlahan. Badanku terasa remuk Kang. Duduk saja, bisa dibangunkan, ucap Kang Panjul sambil membantu aku untuk bangun. Kang Panjul langsung mengambil air sirih dalam wadah, menyuruh aku untuk mengangkat sedikit kepalaku. Bulu pundak dan bulu lengan langsung berdiri begitu saja. Teringat kembali kepala lelaki dalam mimpi itu, sama halnya dengan yang aku lakukan sekarang. Bedanya aku diteteskan air mata, lelaki itu malah dioleskan darah seluruh bagian wajahnya. Tidak ada hal aneh kan Arya? Tanya Kang Panjul dengan cemas. Ada Kang. Apa benar wajahku mirip sekali dengan kakek Ambar ya Kang? Tanyaku tiba-tiba. Mirip Arya, kamu sangat-sangat mirip. Pertama, kamu anak Akbar. Lihat saja bapakmu, mirip juga dengan kamu. Kedua, kamu cucunya Ki Ambar. Ya begitulah, namanya keturunan Arya. Sambil duduk di belakang badan dan perlahan memijat bagian tubuh, Kang Panjul menjawab. Baru saja beberapa kali pijatan yang Kang Panjul lakukan, sudah terdengar ucapan salam dari depan rumah. Terdengar olehku bahkan lebih dari 5 orang dengan suara yang berbeda. Apalagi Pak Ageng belum berangkat hari ini menuju desa. Pelan-pelan Kang, sakit. Nah kan, apa kata Akang? Juga pasti ke rumah ini kan? Ucap Kang Panjul tiba-tiba. Memangnya ada apa Kang? Tadi Arya sempat nguping sedikit obrolan dengan Bapak, tanyaku perlahan, sambil merasakan pijatan Kang Panjul yang perlahan rasa sakitnya berkurang. Sudah 2 malam, suara-suara tangisan bayi dan penampakan sosok setan di hutan sampai terdengar dan terlihat oleh warga kampung tetangga Arya. Mau melaporkan saja, soalnya sudah lama tidak seperti itu. Yang Akang ingat terakhir, belasan tahun yang lalu. Ucap Kang Panjul terus saja memijat bagian badan belakangku. Aku langsung teringat obrolan singkat semalam dengan Budi berkaitan dengan kakek Ambar, Pak Ageng, dan bahkan bapakku sendiri, Akbar. Setelah mendengar suara-suara dari hutan dari telingaku sendiri. Akang sih percaya. Mana semalam juga sampai ke rumah Akang terdengar jelas suara dari hutan itu, ucap Kang Panjul tiba-tiba. Aku langsung kaget mendengar ucapan Kang Panjul. Apalagi suaranya dekat sekali dengan kedua telingaku, walaupun bercampur dengan suara-suara warga di depan yang sudah diterima kedatangannya oleh Pak Ageng. Tepatnya para warga memanggilnya Pak Lurah. Ucapan Budi aku ingat sekali malam itu. Hanya keluarganya saja dan orang yang berurusan dengan Nyi Itoh mendengarkan suara itu malam ini. Dan malam ini suara dari arwah-arwah bayi yang tersasar, terekan janin, membuatku mempunyai kecurigaan kepada Kang Panjul karena berkaitan dengan ucapan Budi.
Apa mungkin? Ucapku dalam hati yang sebenarnya tidak tahu asal-usul Kang Panjul ini siapa sebenarnya. Namun dari ceritanya mengenal ibu beserta kebaikannya dan juga orang yang sudah kerja dari zaman kakek Ambar ketika masih hidup. Sementara itu, setelah semua kesaksian warga akan gangguan yang terjadi di hutan selama 2 malam diterima oleh Pak Ageng, para warga membubarkan diri begitu saja. Tak didengarkan Arya, mungkin sepatnya akan ada musyawarah dengan para tokoh masing-masing perwakilan kampung. Kalau sudah seperti ini, ucap Kang Panjul setelah selesai memijat semua badanku. Iya Kang, separah itu ternyata, jawabku, tidak membayangkan bagaimana warga ketakutan ketika melihat penampakan-penampakan di hutan. Teteskan saja pelan-pelan, terus tiduran saja dulu hari ini, biar Akang yang antar Bu Yani kalau mau ke desa, ucap Kang Panjul sambil berjalan keluar kamar. Aku hanya mengangguk saja, walaupun aku masih tidak menyangka akibat dalam mimpi itu bisa berdampak langsung seperti ini. Tiap tetes air dari dedaunan yang berada di dalam wadah perlahan aku teteskan sendiri. Tidak pernah terbayang sebelumnya jadi seperti ini, ucapku dalam hati. Setelah 2 jendela aku buka, terdengar motor Kang Basir perlahan meninggalkan rumah untuk mengantar Pak Ageng ke desa. Ibu juga tidak jadi pergi Arya, sudah istirahat saja. Ini makan dulu, ucap Mak Ela berjalan masuk ke dalam kamarku. Untuk pertama kali selama aku tinggal di rumah ini, aku melihat tatapan Mak Ela kepadaku seperti memberikan rasa kasihan yang berlebih. Apalagi sama dengan kecemasan seorang ibu pada anaknya. Walaupun berusaha ditutupi oleh Mak Ela, hal itu benar-benar aku lihat dan rasakan. Setelah semua makanan di atas piring aku lahap habis. Anehnya, setiap bermimpi buruk atau mengalami hal aneh, pasti saja badanku dalam keadaan ini, membuatku timbul keyakinan bahwa itu bukan sembarang kejadian karena menguras keadaan fisikku. Hampir setengahnya air dedaunan aku teteskan ke mata. Beberapa kali memaksakan berdiri karena mulai terasa membaik keadaan badanku. Apalagi sinar matahari sudah masuk ke dalam kamar, membuat badanku terasa hangat dan berangsur normal. Harusnya cepat sembuh mata ini, ucapku dalam hati, mencoba berjalan keluar kamar. Mak Ela terlihat di halaman belakang sedang menjemur baju, sementara Kang Panjul masih berdiam sambil merokok duduk di teras. Aku berjalan ke arah ruang tengah rumah, di mana foto-foto dengan bingkai tua berjajar rapi. Apalagi aku yakin Bu Yani sedang berada di dalam kamar. Di dalam foto masa kecil Bapak, Pak Ageng berjajar rapi, dan aku yakin hanya orang yang berada saja pada zamannya bisa menyimpan memori dalam bentuk gambar seperti ini. Orang yang berada, priayi, kaya raya, sugih, walaupun belum memiliki warna, hanya hitam dan putih. Kakek ini, ucapku dalam hati, mengambil satu foto seorang lelaki muda dengan menggunakan topi koboi khas pakaian zaman dulu sedang berdiri. Terlihat gagah perawakannya kekar. Lalu satu foto aku ambil lagi. Foto kakek Ambar bersanding dengan Nenek Sri. Terlihat begitu serasi. Apalagi Nek Sri menggunakan kebaya khas zaman dulu. Sambil perlahan aku mengingat wajah lelaki di dalam mimpiku. Benar mirip, ucapku berusaha tenang. Karena malah kejadian mengerikannya sekarang tergambar jelas di wajah kakek yang sudah penuh sekali dengan darah. Beberapa kali aku menggelengkan kepala, bahkan berkali-kali mengedipkan mata agar tidak mengingat kejadian itu. Walaupun tetap saja sulit, bayangan di mimpi itu tidak tergantikan. Apalagi kenyataan memberikan apa yang seharusnya aku terima. Memang mirip, bahkan mirip sekali. Lekukan tulang wajah kakek sekalipun, ucapku dalam hati. Terdengar suara dari arah pintu kamar Bu Yani yang perlahan terbuka. Tumben baru sekarang melihat foto-foto di rumah ini Arya, ucap Bu Yani langsung membuyarkan apa yang sedang aku pikirkan. Iya nih Bu, tidak tahu kenapa ingin saja melihat foto Bapak, Pak Ageng dan kakek saat masih muda. Jawabku berusaha untuk menjawab dengan tenang. Masih memegang 2 bingkai foto di tanganku, tiba-tiba masuklah suara motor dengan kecepatan tinggi ke halaman depan rumah. Apalagi posisi pintu depan terbuka begitu saja, sehingga suaranya sangat jelas aku dengar.
Itu bawa motor bukannya pelan-pelan. Pasti si Basir. Padahal udah tahu tidak akan ke desa malah balik lagi. Jawab Bu Yani. Bu, ucap Basir sambil berjalan cepat. Wajahnya sudah merah sekali dengan keringat yang terlihat mengalir di wajahnya. Kenapa kamu ini pagi-pagi udah rusuh, Sir? Jawab Bu Yani. Kang Basir tidak langsung berbicara, namun mengatur nafasnya terlebih dahulu. Aku yang memperhatikan Kang Basir sambil perlahan menyimpan 2 bingkai foto kakek Ambar dan nenek Sri ke tempat semula. Namun anehnya foto bapak malah menarik perhatianku, seolah mirip dalam mimpiku. Ismi, Bu, barusan bapak terima pesan dari Kang Banu. Ismi masuk rumah sakit, Bu. Kehamilannya mengalami pendarahan, ucap Kang Basir. Basir, serius? Bentak Bu Yani sangat kencang. Bahkan Maela yang baru berjalan masuk ke dalam terlihat kaget, sama dengan aku yang posisinya sangat dekat dengan Bu Yani. Begitu juga Kang Panjul yang berjalan masuk ke dalam rumah. Bapak suruh siapkan pakaiannya dan ibu bawa. Kita berangkat sekarang, Bu, ke kota, ke rumah mertuanya Kang Banu, ucap Basir perlahan. Sir, ada apa ini? Bentak Kang Panjul setelah Bu Yani langsung masuk ke dalam kamar. Banu, Kang, istrinya Ismi masuk rumah sakit, pendarahan, jawab Kang Basir. Kang Panjul mendekat ke arah Kang Basir dengan wajah kagetnya dan langsung menarik ke arah baju Kang Basir sambil mengangkatnya sekuat tenaga. Jangan sampai, apa kamu tidak ingat pesan Akang, Sir? Ucap Kang Panjul berbisik sambil terlihat kaki Kang Basir sampai jinjit karena diangkat kerah bajunya oleh Kang Panjul. Wajah Kang Basir terlihat ketakutan dengan ucapan Kang Panjul. Apalagi wajah penuh dengan amarah sudah Kang Panjul tunjukkan kepada adik kandungnya itu. Panjul, lepaskan. Ingat, itu adik kamu, bentak Maela. Kang Panjul langsung melepaskan kerah baju Kang Basir. Aku masih terdiam dalam posisi seperti ini, membuatku bingung harus berbuat apa. Apalagi aku sudah tahu Ismi sedang hamil 3 bulan ketika pergi meninggalkan kampung ini. Kang, bentakku. Tangan Kang Panjul sudah berada di atas kepala goloknya, membuat Kang Basir langsung mundur beberapa langkah. Panjul, sudah Jul, ucap Maela. Langsung tangannya memegang tangan Kang Panjul. Bahkan jika telat mungkin golok tajam yang terikat di pinggangnya itu akan keluar. Tatapan mata Kang Panjul tetap saja tajam mengikuti gerakan Kang Basir. Panjul, selama saya ke kota dengan Bapak, pastikan semuanya aman di rumah ini. Ayo Basir, cepat, bereskan saja jika ada apa-apa, ucap Bu Yani yang sudah terlihat meneteskan air mata sambil memberikan 1 tas berukuran besar kepada Basir. Baik, Bu, jawab Kang Panjul menganggukkan kepalanya sambil mengencangkan tali golok yang menempel di bagian pinggang. Aku melihat Bu Yani keluar rumah dengan langkah cepatnya, diikuti oleh Kang Basir. Sampailah terdengar suara motor Kang Basir keluar dari halaman rumah. Ketakutan akan hal buruk seolah datang mengetuk pintu dan menyapaku, seolah memberikan aku pertanda. Bereskan saja, ucapku dalam hati mengulang ucapan Bu Yani kepada Kang Panjul, seolah memberikan pertanda untuk Kang Panjul. Itu adik kamu, Panjul. Sudah edan kamu ini, ucap Maela perlahan. Darah di lehernya halal untuk aku, karena Basir adik kandung aku bermain dengan darah. Harus merasakan seperti apa darah itu sebenarnya, paham? Setelah ibu dan bapakku meninggal, aku salah, Mak, membesarkan manusia sebiadab dia. Maka aku sendiri yang harus mengakhirinya. Andai kata dia berani melanggar janjinya kepadaku, bentak Kang Panjul. Semakin bergejolak emosi yang berada di dalam dirinya itu. Beruntungnya Maela pergi begitu saja, berjalan perlahan ke arah dapur. Setelah kaget mendengarkan ucapan Kang Panjul pagi ini yang berubah seketika karena kabar buruk yang didengarnya soal Ismi, istri Kang Banu. Aku hanya berdiam diri saja seharian di kamar. Apalagi setelah beberapa jam kepergian Pak Ageng dan Bu Yani menuju kota untuk menemui anak lelaki satu-satunya itu, malah membuatku membangkitkan semua kecemasan yang aku rasakan. Apalagi kabar yang dibawa oleh Kang Basir pagi ini ke rumah, di luar dugaanku sama sekali. Jangan sampai ada kaitannya dengan aku lagi di sini, ucapku sambil menghabiskan semua air dedaunan yang terus-menerus aku teteskan ke bola mataku. Beberapa kali aku keluar kamar hanya melihat Maela merapikan seisi rumah. Bahkan sudah beberapa kali
Aku hanya melihat Kang Panjul duduk saja di teras. Namun aku tidak berani untuk menemuinya dalam kondisi seperti itu. Apalagi melihat dari caranya Kang Panjul sedang merokok, menggambarkan bahwa dirinya belum benar-benar tenang. Kesempatan untuk memastikan keberadaan bapak di ujung kampung, ucapku sambil menganggukkan kepala. Mengingat malam itu pertama kalinya datang ke rumah Nyi Itoh. Sampai sore hari tiba, mataku baru terasa kembali normal. Itu juga karena berhasil tidur siang. Karena kembali mengingat semua rentetan kejadian semalam selama di kampung ini. Bahkan membuat kepalaku menemukan titik lelahnya untuk berpikir. Bahkan rencanaku sore tadi untuk ke ujung kampung telepon Kang Banu tidak jadi aku lakukan. "Kang Panjul mana, Mak?" tanyaku setelah pintu bagian depan di rumah dikunci oleh Mak Ela. "Pulang dulu tadi sore. Sudah mendingan matamu, Arya?" "Sudah, Mak. Kesini lagi kan malam ini?" "Mungkin iya paling. Nanti kalau Arya jalan ke dapur. Kalau mau makan, sudah Mak sediakan," jawab Mak Ela. Sampai malam hari tiba, aku masih duduk di meja makan. Apalagi Mak Ela sudah masuk ke dalam kamarnya dan tidak keluar lagi. Apalagi aku paham hari ini Mak Ela pasti sangat lelah setelah kepergian Bu Yani dan Pak Ageng langsung membereskan seluruh isi rumah. Jendela sudah aku atur mengingat ucapan Budi hanya membuka sebelahnya saja. Apalagi malam ini aku berharap Budi datang dan bisa bersamaku untuk pergi ke rumah Nyi Itoh, menuntaskan semua kabar tentang bapak karena aku ingin melihatnya dengan mataku sendiri. Setelah menunjukkan pukul 20, barulah pintu dapur terdengar terbuka dengan perlahan. Dengan cepat aku pastikan dan berjalan keluar kamar. "Kang," ucapku. Begitu juga Mak Ela hanya membuka pintu kamarnya dan melihat ke arah dapur, lalu menutup kembali pintu kamarnya. Kang Panjul berjalan ke arahku, yang membuatku masih takut. Golok masih terikat di bagian pinggangnya. "Maafkan soal pagi tadi. Ini rokok Akang belikan buat Arya," ucap Kang Panjul sambil berjalan ke arah kamarku. "Terima kasih, Kang," jawabku sambil menerima 3 bungkus rokok yang sama yang biasa aku hisap. "Tidur saja yang tenang. Jangan cemas. Masih ada Akang yang akan jaga kamu malam ini. Akang lupa bawa korek api," ucap Kang Panjul sambil mengambil korek api di atas meja dan langsung membakar rokoknya. "Baik, Kang. Sebenarnya Arya mau bertanya, Kang. Apa Barja dan Itoh masih mengincar Arya? Dan apa masih ada kaitannya dengan Ismi, istrinya Kang Banu?" ucapku perlahan. Kang Panjul langsung menarik kursi yang aku gunakan, menyimpan tas carrier besarku. Setelah tasnya diturunkan begitu saja, Kang Panjul duduk dengan perlahan. "Pertama, harusnya hal ini tidak diucapkan kepada kamu," ucap Kang Panjul. Aku langsung duduk bersila di atas kasur sambil memastikan kain putih tetap ada di dalam saku celanaku. "Masih ingat kejadian di ujung kampung hari pertama Arya di sini? Ketemu Akang di sana sore itu?" "Ingat, Kang," jawabku walaupun belum paham arah pembicaraan Kang Panjul. Perlahan, tangan Kang Panjul bergerak ke arah saku celananya. "Ini," ucap Kang Panjul mengeluarkan handphone. Aku langsung ingat handphone itu disembunyikannya kepada Kang Basir. Aku hanya terdiam sambil terus mengingat sore itu. Bahkan angin malam ini yang masuk melalui jendela langsung membawaku pada sebuah perasaan aneh. "Apa ada kaitannya, Kang?" tanyaku semakin penasaran. "Budi dan Ageng, bahkan Mak Ela tidak pernah mengetahui Akang mempunyai handphone," ucap Kang Panjul, kembali memasukkan handphone ke dalam celananya. Kang Panjul menarik nafasnya cukup dalam, mengeluarkannya secara perlahan, sambil kembali menghisap rokoknya. "Pasti ada hal disembunyikan dari aku, Kang?" tanyaku perlahan. "1 malam sebelum kamu datang, Bu Yani memberikan handphone lengkap dengan nomor Banu dan Gina ibu kamu. Sore itu untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun lamanya, Akang bicara dengan ibu kamu. Ibu kamu menitipkan keselamatan kamu selama di kampung ini kepada Akang. Dan barusan pagi, Bu Yani suruh membereskan apapun yang terjadi malam ini," jawab Kang Panjul. Aku langsung terdiam mendengarkan ucapannya. Bahkan tidak menyangka dengan cara Bu Yani juga ibuku sendiri. "Jadi mereka berdua sudah mengetahui soal Nyi Itoh dan semuanya, Kang?" jawabku kaget. Walaupun aku sudah pernah mendengar cerita dari Bu Yani,
dan masih aku ingat betul semua ucapan Bu Yani malam itu. Sudah, tapi tidak semuanya. Apalagi tentang Ki Ambar dulunya seperti apa. Akang juga sama, semua ditutup rapat oleh Ageng dan Akbar. Sekarang semuanya sudah kamu ketahui siapa Akang. Jadi turuti semua perkataan Akang. Sekalipun Basir yang akan mencelakai kamu Arya, akan Akang tebas kepalanya. Paham? Ucap Kang Panjul perlahan sambil melihat ke arahku, dihadang beberapa asap rokok yang terus keluar dari mulut Kang Panjul. Aku hanya menganggukkan kepala saja. Apalagi aura dari wajah dan tatapan Kang Panjul benar-benar serius malam ini, menatap tajam ke arahku. Akbar, bapak kamu Arya, atas izin dan bujukan dari Gina, ibu kamu, sudah menyelamatkan Akang dari kejamnya Ito di kampung ini. Walaupun Akang tidak mengerti apa yang terjadi ketika hari di mana Akang mulai mengetahui Ito, mulai melakukan ritual di balik kata Neloni, mengambil semua jabang bayi yang ada di dalam kandungan. Ucap Kang Panjul perlahan. Itu benar adanya Kang? Tanyaku semakin penasaran. Benar. Dan semua orang yang mengetahui hal itu langsung celaka. Tidak jarang nyawanya tidak bisa diselamatkan. Namun Akang sampai detik ini bicara dengan kamu. Setelah puluhan tahun masih hidup, bahkan Ageng tidak berani mengganggu Akang dan tetap dipekerjakan di rumah ini. Disitulah Akang berutang nyawa pada Bu Gina, ibu kamu. Ucap Kang Panjul menjelaskan sambil memegang kedua lenganku. Tatapannya sangat tajam ke mataku. Bahkan sakar rokoknya terjatuh begitu saja di atas celanaku. Aku tidak bisa berbicara apapun lagi setelah mendengarkan ucapan Kang Panjul, dan sudah mempunyai alasan jelas kenapa nyawaku begitu diincar oleh Nyi Ito dan Barja. Namun masih tersisa pertanyaan yang tetap berada di dalam pikirku. Pak Ageng dan Akbar, bapakku sendiri. Pantas saja malam itu Kang Panjul mendengar jelas suara di hutan. Padahal bukan bagian keluarga besar, tapi pernah berurusan sampai sebegitunya. Ucapku dalam hati, membenarkan ucapan Budi malam itu. Istirahat Arya, yang tenang saja. Sudah malam ini Akang berjaga di ruangan tengah. Ucap Kang Panjul begitu saja berdiri dan perlahan keluar kamar, namun tidak menutup kembali pintunya. Seperti ada yang akan dibicarakan lagi kepadaku, ucapku dalam hati, karena melihat secara dekat Kang Panjul seperti akan membuka mulutnya lagi. Aku langsung melamun, memikirkan apa alasan ibuku sendiri tidak memberitahuku sebelumnya, dan tidak mungkin sengaja membiarkan semuanya seperti ini menimpa aku tanpa alasan satupun yang masuk akal. Namun penjelasan Kang Panjul barusan sudah menambah kepercayaanku kepadanya. Walaupun sekarang semuanya sudah semakin jelas, tetap saja ada yang membuat aku merasa janggal, yang bahkan Bu Yani, ibu dan Kang Panjul tidak mengetahui dulunya apa yang diperbuat kakek Ambar di kampung ini. Kang Banu, besok harus segera aku telepon, ucapku dalam hati. Sudah berjam-jam lamanya, sampai hampir tengah malam, kedatangan Budi yang aku nantikan ternyata tidak kunjung datang. Padahal jendela dari tadi belum pernah aku menutupnya. Beberapa kali melihat keluar kamar, hanya pohon-pohon jati saja yang ikut bergerak terkena hembusan angin. Iya, malam ini kesempatan untuk datang ke sana, ucapku, berjalan keluar kamar untuk memastikan Kang Panjul. Kang Panjul terlihat sudah tidur, sambil duduk di kursi ruangan tengah rumah. Bahkan terlihat dari jauh sudah lelap sekali. Beberapa kali aku pertimbangkan keputusanku malam ini untuk kembali datang ke rumah Ito. Apalagi saat ini aku sudah mengetahui jalanan ke ujung kampung itu, walaupun berlawanan dengan larangan Kang Panjul. Agar semuanya jelas, ucapku perlahan mengunci pintu. Bahkan niatku sudah bulat sekali, hanya untuk memastikan keberadaan bapak di sana. Setelah posisi guling dan bantal kembali aku tutup menggunakan selimut sama halnya seperti malam itu. Perlahan rokok dan korek api sudah bersatu di dalam saku dengan kain putih yang Budi berikan kepadaku. Dengan satu tarikan nafas, menanyakan pada diriku sendiri akan niat bulatku, aku langsung membuka kedua jendela agar lebih mempermudah untuk aku keluar. Ya sudah,
Aku yakin, ucapku sambil melihat keadaan sekitar, lalu menutup rapat kedua jendela kamar. Dengan detak jantung yang berdetak semakin kencang, perlahan langkah kakiku aku gerakkan menuju halaman belakang rumah. Apalagi setelah aku pastikan malam ini tidak ada yang mengetahui langkahku. Lepaskan, ucapku kaget. Padahal baru saja keluar dari halaman rumah, sudah ada bekapan di mulutku dengan sangat kencang. Sama kejadiannya ketika mengintai rumah Ni Ito. Padahal sebelumnya aku tidak mendengar langkah kaki selain aku. Nafasku semakin tersendat, apalagi cengkramannya semakin kuat sampai menutup kedua mulut dan hidung, membuatku sulit sekali bernafas. Jangan malam ini, belum waktunya. Di sana sedang ada ritual. Sebuah suara perlahan masuk ke dalam telingaku. Bahkan bibir orang yang sedang bicara sangat dekat dengan telingaku di sebelah kanan. Budi, ucapku dalam hati. Berbarengan Budi melepaskan bekapan dari belakang. Cepat masuk sebelum Kang Panjul mengetahui kamu keluar. Kurang baik apa dia kepadamu, Arya? Bentak Budi. Tapi Bud, semua sudah jelas. Tinggal Akbar dan Ageng yang bicara, jawabku. Jelas di pikiranku, jangan bodoh. Lalu mati. Minimal kamu berguna. Bentak Budi sambil mendorong badanku dengan sangat kuat sampai terjatuh. Aku langsung kaget dengan perlakuan Budi. Bahkan aku tidak menyangka akan melakukan hal itu. Jangan sampai ibumu harus kehilangan Akbar dan anaknya yang bodoh ini. Bisa jadi nanti bukan mata kamu saja yang merah seperti tadi pagi. Bisa jadi nanti keluar darah, ucap Budi sambil berjongkok di dekat kepalaku, sambil membenarkan rambutnya yang terurai panjang. Aku langsung terdiam, mengendalikan emosiku setelah diperlakukan Budi seperti ini. Perlahan Budi berdiri kembali dan berjalan meninggalkanku beberapa langkah. Ucap Budi berbalik badan, berjalan kembali ke arahku dengan cepat. Aku masih saja mengatur nafas karena masih kaget sekali. Ayo bangun, ucap Budi menjulurkan tangannya. Segera aku terima uluran tangan Budi dengan sangat kuat menarik badanku. Percaya padaku, Arya. Kehadiranku di sini untuk kamu atas perintah Gama. Di sana sedang terjadi ritual dan aku tahu juga semua Ageng dan semuanya. Ada waktunya aku yang akan datang ke kamar kamu dan membawamu untuk kembali ke rumah nenek biadab itu. Paham? Ucap Budi dengan sangat kesalnya melihat ke arahku. Jangan ada tapi, cepat kembali, bentak Budi. Dengan cepat aku berbalik badan dan kembali. Apalagi Budi masih berdiam di tempat barusan. Setelah beberapa kali aku pastikan keberadaannya. Ritual. Apakah akan ada lagi nyawa yang hilang setelah Agis? Ucapku dalam hati setelah membuka perlahan jendela dan masuk kembali ke dalam kamar. Lalu membuka kembali kunci dan mencuci kaki. Sementara Kang Panjul masih saja tertidur pulas. Namun aku malah mendengar langkah kaki di kamar Maela, membuatku menjadi cemas. Apa Maela mengetahui kejadian barusan? Ucapku dalam hati sambil berjalan kembali ke dalam kamar. Padahal aku berpikir malam ini kesempatan yang baik. Namun kehadiran Budi yang kadang dan sulit untuk diprediksi bisa mencegah keinginanku. Jika Budi saja seperti itu, bagaimana dengan Gama yang bisa mengetahui ciri-ciri bapak? Ucapku dalam hati. Teringat ucapan Gama sore itu dan tanpa alasan aku mempunyai pikiran bahwa ibuku sendiri sudah berkomunikasi dengan Gama. Tidak menutup kemungkinan seperti tiba-tiba bisa menitipkan aku kepada Kang Panjul. Walaupun rasanya tidak mungkin. Ibu hanya mengetahui nama Gama, bahkan tidak pernah berjumpa, dan sekarang berada jauh di pulau lain. Sementara itu, Emak sudah bilang, Bapak pergi ke rumah besanya, ke rumah mertuanya Kang Banu. Sudah, semoga saja cepat pulang. Warga sudah datang terus. Lagi-lagi laporan penampakan sosok-sosok di hutan. Minta segera ada diskusi dengan sesepuh kampung lainnya. Malah bawa-bawa almarhum Ki Ambar. Arya belum bangun, Mak. Tuh, buka saja. Terdengar olehku percakapan Maela dan Kang Panjul. Tiba-tiba terbukalah pintu kamarku, berbarengan dengan mataku yang baru saja terbuka dengan perlahan. Sudah pulang dulu, Kang? Tanyaku, karena melihat Kang Panjul sudah berganti pakaian. Iya,
Subuh Akang pulang dan tadi pagi dapat laporan dari beberapa orang yang sudah Akang suruh, ucap Kang Panjul sambil menutup pintu kamar. Kang, soal bapak, jawabku sambil dengan cepat duduk di atas kasur. Kang Panjul malah membuka terlebih dahulu jendela kamarku, berusaha menutupi wajahnya yang aku lihat sangat cemas. Cepat Kang, katakan, ucapku mulai panik. Apalagi dari tadi mengingat ucapan Budi semalam terjadi ritual yang sama sekali tidak aku ketahui. Lelaki tua dibonceng di tengah, Dewo yang membawa motor, dan paling belakang Barja. Orang itu baru saja akan berangkat ke sawah pagi tadi di dekat turunan di jalanan hutan sana. Memang benar ada sawah paling ujung. Wajahnya sudah pucat, mungkin tidak bernyawa, ucap Kang Panjul sambil duduk di atas kasur bersebelahan denganku sambil membenarkan goloknya. Tidak mungkin itu bapak, ucapku perlahan. Karena belum terlalu terang sehingga hanya dilihatnya wajahnya pucat saja. Itu juga posisi yang melihatnya dari bawah ketika Barja dan Dewo melewati perlahan di atas motor, ucap Kang Panjul. Bawa aku ke rumah Nito untuk memastikan sekarang Kang, ucapku. Untuk apa Arya? Untuk mati, jawab Kang Panjul. Itu bapak saya Kang, saya harus pastikan, bentakku kalap karena baru semalam mendengar kabar dari Budi. Bahkan sudah terbayang bapak sama dengan kakek melakukan hal seperti yang ada di dalam mimpiku. Kang Panjul langsung lihat ke arah dapur. Tenang Arya, jawab Kang Panjul. Kalau tidak mau biarkan saya sendiri Kang, bentakku langsung berdiri berjalan ke arah pintu. Dengan tiba-tiba badanku terbanting ke belakang dengan sangat cepat. Bahkan sekarang posisi kepalaku sudah berada di atas lantai kamar setelah diangkat oleh Kang Panjul. Aku anaknya Kang, aku tidak salah apapun, ucapku perlahan. Diam, jangan bicara, salah bapak kamu. Kalau kamu ingin mati pergi, anak sama bapak tidak beda jauh, bentak Kang Panjul sangat kencang. Panjul, suara Maela sambil membuka sedikit pintu kamar tanpa terlihat bagian kepalanya. Kang Panjul membenarkan tali golok yang melingkar di pinggangnya yang membuatku sebenarnya merasa ketakutan. Apalagi nafasku masih ngos-ngosan. Tanpa melihat keadaanku lagi, Kang Panjul keluar kamar begitu saja, membiarkan pintu terbuka. Sudah Jul, sudah, ucap Maela. Diam, sama saja mak juga. Kalau tidak pagi itu aku todongkan golok, mungkin tidak akan seperti ini. Berani-beraninya memberikan makanan itu. Aku sudah memaafkan sampean mak, tapi tidak akan pernah aku lupakan kejadian itu, jawab Kang Panjul meledak. Membicarakan pertama kali ketika aku melihat Barja sedang membawa Nita sore itu. Awal kemunculan Nito menampakkan dirinya dengan jelas ke arahku. Masih aku dengar sangat jelas. Sambil perlahan mencoba bangun lalu duduk di atas kasur, mencoba menenangkan diriku saat ini. Di sisi lain, makan sana, ucap Maela tiba-tiba masuk ke dalam kamarku, memperhatikan dari ujung rambut sampai ke bagian bawah kaki. Iya mak, nanti saja, jawabku. Aku melihat kaki Maela seperti akan mendekat ke arahku. Apalagi bibirnya seperti akan bergerak mengantarkan sesuatu. Namun malah berbalik badan dan begitu saja keluar lagi dari kamarku. Sampai siang hari Kang Panjul sama sekali belum berbicara denganku. Apalagi aku semakin cemas dengan keadaan bapak dan Kang Banu juga, yang tidak bisa hanya sekedar aku berdiam diri di dalam kamar. Ibu, Kang Banu, Gama, ucapku, langsung berdiri dan keluar dari kamar. Kang Panjul hanya menggelengkan kepalanya saja dari halaman belakang setelah melihatku memegang kunci motor. Begitu juga dengan Maela, tidak berkata apapun lagi. Ujung kampung, ucapku dalam hati. Setelah memastikan barang-barang yang biasa dibawa di saku celana, termasuk handphone, rokok dan korek api, beserta kain putih yang Budi berikan kepadaku, tanpa berpikir panjang, aku sudah mengendarai motor menuju ujung kampung. Bahkan, aku mempercepat laju motorku. Apalagi matahari berada tepat di atas kepalaku, mengeluarkan sinarnya yang terasa begitu panas. Aku sudah berdiri di tempat biasanya. Apalagi yang aku hubungi pertama kali adalah ibu, karena ingin menanyakan banyak hal yang semalam diceritakan oleh Kang Panjul. Namun, sudah sebanyak 3 kali panggilan kepada ibu tidak diterimanya. Telepon kalau sudah ada sinyal. Sebuah pesan masuk dari Kang Banu sesuai dengan tujuanku datang ke ujung kampung ini.
untuk memastikan keberadaan Ismi, istrinya Kang Banu. "Halo Kang," ucapku setelah panggilanku diterima Kang Banu. "Tunggu sebentar, ini di rumah sakit. Mau keluar dulu biar leluasa bicaranya," jawab Kang Banu dengan suara yang berbeda, langsung bernada tegas. Bahkan aku menunggu cukup lama, apalagi dari kejauhan beberapa orang yang sedang berada di saung sawah sudah melihat ke arahku. Namun aku yakin mereka tahu tujuanku di bawah panasnya matahari siang ini sedang apa. Apalagi handphone sudah menempel dari tadi di telingaku. "Arya, halo," ucap Kang Banu. "Iya Kang, gimana kondisi Ismi Kang?" "Ibu dan bapak sudah ada di situ kan?" jawabku cemas sekali. "Sudah aku bilang dari awal, pilihannya sudah keluar saja dari kampung itu Arya. Bahaya. Sudah tahu sekarang kan seperti apa, ha? Ibu sudah datang sendirian, diantar Basir kemudian balik lagi. Bapak tidak ikut," jawab Kang Banu. Aku langsung kaget dengan ucapan Kang Banu. Apalagi jelas sekali Kang Basir bilang pergi dengan Bu Yani dan Pak Ageng. "Kang, sulit sekarang bapakku sedang di kampung ini masalahnya Kang. Harusnya Pak Ageng ikut sih Kang. Aku dengar Kang Basir yang bicara kok," jawabku. "Sudah Arya, jangan ikut campur urusan itu. Dengar Arya, Nyi Itoh berbahaya. Ibu sudah cerita semuanya kepadaku dan mengetahui bagaimana tingkah kamu di kampung itu. Memang sengaja kan mencari masalah?" bentak Kang Banu tiba-tiba. "Hanya orang bodoh yang mau untuk masuk pada masalah seperti ini. Semua ada sebabnya Kang. Jangan sembarangan kalau bicara. Aku niat baik-baik bicara Kang," jawabku balik membentak. "Tapi Ismi, istri dan anakku dalam kandungan dalam bahaya Arya. Ini ulah Itoh," ucap Kang Banu sangat marah kepadaku. Nada bicaranya sangat keras. "Begitu juga dengan bapakku dan nyawaku sendiri dalam bahaya," bentakku. Apalagi tidak akan ada yang mendengarkan ucapanku di ujung kampung ini. Warga yang melihatku pun lokasinya jauh sekali. Kang Banu terdengar hanya mengatur nafasnya saja. Begitu juga denganku. "Kalau Ismi dan anakku sampai kenapa-kenapa, semua karena kamu," ucap Kang Banu perlahan. "Kenapa Kang tidak berani menyalahkan Pak Ageng, ha? Bapak sendiri dan ulah kakek, juga kampung aborsi ini. Balasan yang sepadan menimpa anaknya dari kelakuan Ageng sendiri, bahkan menimpa aku dan keluargaku sekarang," jawabku dengan tegas. "Arya, dengar," bentak Kang Banu penuh dengan emosi. Dengan cepat aku matikan telepon, karena aku yakin dengan keadaan penuh emosi seperti ini tidak akan menyelesaikan masalah. Bahkan aku langsung duduk begitu saja di atas rumput sambil mengatur emosiku. "Angkat Bu, angkat," ucapku kesal karena dari tadi tidak pernah dijawab panggilanku. Bahkan sampai menyalakan rokok, sudah tidak terhitung panggilan ke nomor ibu dan tetap sama tidak diterima panggilanku. "Gam," ucapku ketika menelpon Gama karena di jam istirahat langsung diangkatnya. "Arya, halo," jawab Gama dengan suara berisik anak-anak dan terdengar langsung menjauh. "Gam, keadaannya sudah semakin jelas. Yang penting bagaimana semua ini untuk diakhiri. Aku ingin keluar dari kampung sini Gam, setelah memastikan bapak juga selamat," ucapku perlahan. Apalagi keringat sudah muncul karena aku duduk di bawah sinar matahari siang. Aku tidak bisa memberikan banyak saran Arya. Bahkan Budi sudah tidak mendengarkan ucapanku. Tapi aku percaya Budi tidak akan pernah memulai sesuatu tanpa dia harus tahu menyelesaikannya. Satu lagi, kenapa kampung Jabang Mayit itu pernah ada? Itu dari zaman kakek kamu harusnya, ucap Gama perlahan dengan tegas. "Apa Gam? Kampung Jabang Mayit? Apa itu?" ucapku kaget. "Tenang, itu hanya hasil ikhtiar aku saja dari sini. Mencoba mencari informasi, dibantu kakek Dudui dan bapaknya Budi, Mbah Idim. Harusnya Budi yang di situ tahu," ucap Gama. "Lalu Gam, aku harus seperti apa?" tanyaku semakin cemas. Apalagi mendengar nama yang membuatku ketakutan sekali. Bersamaan dengan itu, beberapa kali aku sudah mengelap keringat. "Selesaikan semuanya," ucap Gama dengan tegas. Aku hanya menganggukkan kepala saja. "Benar, sudah terlanjur. Lagian benar kata kamu Gam, tidak mungkin semuanya tanpa sebab," jawabku. "Hati-hati dengan Barja, pesanku itu saja. Urusan itu bisa oleh Budi. Kalaupun Budi tidak bisa, aku janji akan datang. Ibumu yang meminta dari awal," ucap Gama langsung menutup telepon.
Mulutku langsung berhenti bergerak mendengarkan ucapan Gama terakhir. Kebingungan semakin menyelimuti pikiranku. "Ibu," ucapku perlahan. Saking tidak percayanya bagaimana ibu bisa menghubungi Gama. Sementara itu, aku kembali ke rumah dengan membawa masalah-masalah yang berdatangan kembali. Dari mulai Kang Panjul, Kang Banu, dan ucapan dari Gama. Semuanya tentu saja di luar nalarku sebagai manusia yang awalnya jauh dari hal-hal seperti ini. "Kalau ibu tahu semuanya, kenapa mengizinkan aku ke kampung ini?" Ucapku semakin tidak memahami semua ini, membuat badanku yang sedang mengendarai motor tiba-tiba merasa lemas. Apalagi ketika mengingat nama lain kampung ini, yaitu Kampung Jabang Mayit. Kang Panjul terlihat sedang duduk di teras depan, sambil menghisap rokoknya tidak tenang. Namun perlahan berdiri ketika melihat motor yang aku gunakan memasuki halaman rumah. "Arya!" teriak Kang Panjul, berjalan dengan cepat ke arahku. "Kenapa, Kang?" tanyaku heran, karena melihat tingkah aneh Kang Panjul. "Akang yakin kamu tidak akan datang dengan begitu saja ke rumah Ito." "Dari mana?" "Akang minta maaf, seharusnya tidak bertindak seperti di kamar. Harusnya itu bahasa anak kepada bapaknya," ucap Kang Panjul. "Dari ujung kampung, Kang, telepon Kang Banu, bilang Pak Ageng tidak ikut ke rumah sakit katanya," jawabku sambil berjalan ke arah teras depan rumah. "Si anjir pantas aja, memang sialan, bangsat," bentak Kang Panjul sambil memukul meja berkali-kali sangat marah sekali. "Kang Basir hanya mengantarkan ibu dan pulang lagi, Kang. Memang benar-benar adik kakak, Akbar dan Ageng. Sama saja seperti Ambar bapaknya. Kalau bukan karena jasanya, harusnya dari dulu sudah Akang habisi saja," jawab Kang Panjul perlahan. Aku tidak paham dengan ucapan Kang Panjul yang sedang emosi. Apalagi semakin kesini, mengenal Kang Panjul semakin tahu seperti apa orangnya. "Jangan gegabah. Sekarang sudah pasti kamu dalam bahaya. Dan yakin Ageng dan Akbar ada di rumah Ito," ucap Kang Panjul menepuk pundakku. Sementara itu, Kampung Jabang Mayit, aborsi, ucapku perlahan sambil duduk di atas kasur. Bahkan semua ucapan Gama aku pikirkan seharian ini. Sampai sore tiba, sama sekali tidak menemukan jawaban akan pikiranku saat ini. Hanya Budi harapan aku satu-satunya untuk mengetahui semua hal ini. Belum waktunya. Aku kembali teringat ucapan Budi semalam. Namun aku yakin bakalan tiba waktunya datang sesuatu yang Budi bawa untukku. Sampai sore berganti dengan malam, Kang Panjul bahkan lebih siaga menjaga rumah. Beberapa kali berpindah duduk dari teras belakang dan berpindah ke teras depan. Apalagi Kang Panjul sudah bercerita kepadaku bahwa warga kampung sudah semakin ketakutan dengan hal-hal yang terjadi di hutan. Ketika sore tadi datang, mereka tidak ada lagi yang berani melewati hutan akibat kemunculan sosok-sosok gaib dan tangisan bayi. Aku sudah kembali membuka jendela. Namun, karena tidak yakin Budi akan kembali malam ini, jendela aku buka semuanya. Apalagi keadaan kampung sini ternyata sudah jauh lebih mencekam dibandingkan beberapa hari ke belakang. "Istirahat saja. Nanti kalau ada kabar lagi, pasti akan kasih tahu," ucap Kang Panjul, membuka pintu kamar dan lalu menutupnya lagi. Tanpa menjawab ucapan Kang Panjul, aku sudah terbaring di atas kasur sambil melihat keluar. Daun-daun dari pohon jati bergerak begitu saja terkena angin. Tatapan kosongku mulai menerima kenapa masalah ini datang kepadaku. Anehnya, kini aku mendengarkan suara langkah kaki yang mendekat, bukan dari dalam rumah, melainkan luar kamarku. "Budi," ucapku dalam hati, sambil bergerak bangun berjalan ke arah jendela. "Cepat siap-siap," ucap Budi. Ternyata sudah berjongkok di bawah jendela, memperhatikan sekitar. "Bud, Kang Panjul?" tanyaku. "Kunci saja pintunya. Waktunya tidak banyak, mumpung belum terlalu malam," jawab Budi. Apalagi hal ini yang benar-benar aku tunggu setelah malam kemarin tidak jadi karena dihalangi Budi, dan malam sekarang Budi datang ketika tidak aku harapkan. Perlahan aku kunci pintu kamar, memasukkan semua rokok dan korek juga kain yang diberikan Budi. "Ayo cepat," ucap Budi sambil berdiri dan berjalan meninggalkan pintu. Dengan cepat aku keluar melalui pintu jendela, walaupun aku sangat cemas karena masih jam 22 malam ini. Bahkan belum memastikan Kang Panjul sudah tidur atau belum.
Tunggu, ucapku ketika mengejar langkah Budi yang begitu cepat. Biar tepat waktunya Arya, cepat, jawab Budi yang sudah keluar dari halaman belakang rumah Pak Ageng. Aku harus mengimbangi cara jalan Budi 2 kali lebih cepat daripada langkah kakiku. Aku hanya berjalan di belakangnya untuk perlahan memasuki hutan menuju kebun singkong. Bagaimana rasanya lemparan tenaga jawara itu? Tanya Budi. Jawara siapa, Bud? Tanyaku balik. Yang melempar kamu di kamar pagi tadi. Coba-coba sih kamu. Panjul dulunya bukan orang sembarangan juga. Sikap mengabdi dan setianya jangan diragukan lagi. Seperti sekarang caranya kepada kamu. Akibat ibumu menanam kebaikan saat itu. Barja sekalipun takut, pasti berpikir 2 kali jika bersinggungan dengan Panjul, ucap Budi menjelaskan sambil terus berjalan. Pantas saja. Tapi kenapa Kang Panjul kelihatan takut dengan Barja, Bud? Jawabku. Takut dan menunggu momen yang tepat sulit dibedakan, ucap Budi. Bahkan dengan sangat cepat, aku sudah memasuki kebun singkong. Keringat dan nafas yang mulai ngos-ngosan sudah aku rasakan. Anehnya Budi malah terlihat biasa saja. Sementara itu jalanan tanah merah sudah aku injak kembali, sama persis dengan malam itu tanpa menggunakan sandal. Namun dengan cepat, anehnya, langkah Budi langsung masuk lagi ke dalam hutan, tidak mengikuti jalanan tanah merah yang biasa digunakan motor Barja itu. Aku dibuat kaget. Di dalam hutan yang sangat gelap, anehnya, sudah terbuka seperti jalanan setapak yang sudah biasa dilalui orang. Sengaja ini jalan setiap aku mengintai rumah Ni Ito, ucap Budi, seolah tahu apa yang akan aku tanyakan. Beberapa batang pohon yang cukup besar, bahkan beberapa kali aku menginjak ranting-ranting kecil, membuat rasa sakit di telapak kaki terasa begitu saja. Malam itu juga aku membawa badan kamu melalui jalan ini, Arya. Aku bahkan tidak percaya, Bud. Ini akan sampai, bukan ke samping rumah seperti kebodohan malam itu kamu. Ini akan sampai ke belakang rumah Ni Ito, ucapku. Tiba-tiba terasa tanah bergetar dengan kencang, seperti ada langkah yang besar sedang mengikuti langkahku dan Budi. Pegang saja kain putih itu, keluarkan dari saku kamu, ucap Budi masih berjalan dengan cepat. Tanpa bertanya lagi, kain putih aku keluarkan di dalam saku dengan cepat, sudah berpindah di tangan, dan aku genggam kuat. Jangan berbalik ke belakang, bentak Budi. Langkah kaki besar itu semakin jelas aku dengarkan, bahkan semakin dekat. Benar saja godaanku untuk memastikan makhluk apa yang ada di belakangku sangat besar sekali. Sebentar lagi sampai, Arya. Siap-siap saja dengan apa yang akan kamu lihat. Keadaan diriku bahkan berubah begitu saja, memaksakan diri untuk bersiap, menerima kenyataan apapun. Apalagi hal ini sudah aku tunggu. Bud, ucapku kencang, seperti ada tangan besar menahan badanku, sehingga sulit sekali untuk melangkah. Lama, ucap Budi berbalik badan, mendekat ke arahku. Dengan cepat Budi mengambil kain putih yang sedang aku genggam. Dibuka dengan cepat kain itu. Keluarlah keris kecil yang Budi tancapkan di depan badanku. Sudah, ayo cepat. Ingatkan nanti pulangnya, bawa lagi keris ini, jawab Budi, memberikan kainnya kepadaku. Aku hanya menganggukkan kepala saja, walaupun baru pertama kali mengalami hal seperti barusan. Terlihatlah dari kejauhan sebuah atap rumah tua. Sesuai dengan apa yang Budi katakan sebelumnya, atap rumah dari arah belakang, dan aku yakin itu adalah rumah Ni Ito. Di sini, cepat sebentar lagi, ucap Budi, sudah berjongkok di balik dedaunan yang jauh lebih rindang dan tebal oleh akar-akar. Anehnya, tempat ini seperti sudah Budi siapkan, membuatku berjongkok di samping Budi. Badanku langsung lemas. Dengan pertama kali yang aku lihat, banyak sekali batu-batu yang berjajar rapi di belakang rumah Ni Ito, dengan tanah yang menumpuk di setiap batunya itu. Bahkan ketika aku melihatnya dari samping, batu-batu itu tidak pernah terlihat. Jangan takut, tenangkan hati kamu, Arya, ucap Budi perlahan. Bud, batu itu, Bud, tanyaku semakin merasakan ketakutan. Penanda janin yang dikuburkannya, jawab Budi. Ageng tidak ikut ke kota, Bud, ucapku sambil terus memperhatikan seluruh bagian belakang rumah Ni Ito. Iya, Ageng di dalam bersama Akbar, jawab Budi. Aku langsung terdiam karena kaget dengan apa yang aku lihat.
beberapa orang termasuk Bardja membawa cangkul dan menggali tanah. Ternyata tradisi atas nama perjanjian Ambar dan Nyi Itoh harus terus terjadi dan harus turun-temurun, Arya, ucap Budi. Kesalahan Ambar meminta keturunan kepada Nyi Itoh. Lahirlah Akbar dan Ageng. Ageng lolos setelah melahirkan Banu. Tapi Akbar tidak lolos. Dia melahirkan Yuni, kakak kamu, perempuan yang nantinya bisa mengandung. Dan bodohnya kembali ke sini untuk meneruskan ritual kakek kamu, berharap bisa membantu masalah kebangkrutan usahanya. Atas bujukan Ageng, karena Ageng ingin cucunya selamat dari Nyi Itoh, ucap Budi menjelaskan. Aku hanya menganggukkan kepala sambil melihat lubang yang digali Bardja dan anak buah Bardja terus menerus. Bud, kalau begitu awal semuanya kampung ini membiarkan Itoh seperti sampai sekarang kakek Ambar. Dalam kutukan itu hadir setelah lahir Akbar dan Ageng. Setiap orang yang mengandung dan menginjak 3 bulan, janinnya akan hilang begitu saja oleh kesaktian Nyi Itoh. Nini dukun beranak biadab itu semakin bebas melakukannya. Kesaktiannya bertambah, semakin juga dipermudah semua keinginan kakek kamu di kampung ini, hingga dikutuklah kampung ini dengan sebutan Kampung Jabang Mayit. Dan warga memilih diam daripada harus mati. Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara-saudaraku, dan terima kasih untuk penulisnya, Mas Teguh Falufi @QueerTipping.